Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi suatu keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu ada penghabisannya. Setiap yang punya awal pasti akan punya akhir. Tidak ada kehidupan yang abadi dalam kehidupan dunia ini. Maka manusia akan melalui beberapa fase-fase dalam kehidupan, yaitu dari fase dalam kandungan. Allah menciptakan manusia hidup di dunia dalam fase yang kedua, habis itu fase yang ketiga yaitu di alam barzakh, dan fase yang terakhir di alam akhirat. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia akan mempercayai bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di alam barzakh. Kehidupan akhirat bukanlah dongeng atau tahayul. Kehidupan alam barzakh bukan hurafat dan bukan pula hayalan. Maka kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur." Dan sesungguhnya kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya, dan bahwa Allah sungguhnya akan membangkitkan manusia itu kembali dari kuburannya masing-masing. Maka ketika manusia disebut mati, itu karena ruhnya sudah keluar dari jasadnya. Idza zala ruh matal abdu. Ketika ruh keluar dari jasadnya, maka manusia itu disebut mati. Raganya yang mati tapi ruhnya masih hidup. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, jasmani itu materi, benda-benda yang daya tahannya terbatas. Ia berubah atas pergeseran masa dan pertukaran waktu. Jasmani bisa bergerak karena adanya ruh di dalamnya. Andai kata jasad kita tidak ada ruh, maka tidak akan bisa bergerak. Karena jasad kita diisi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jasad kita, jasmani kita bisa bergerak. Maka dikatakan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Jasmani adalah jasad kita, rohani adalah ruh yang berada di dalam tubuh kita. Ahmad Syauqi selaku penyair dari Arab yang sangat terkenal sekali, beliau mengatakan, "Tazawwaj bit taqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lail hal ta'isu ilal fajar." Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup atau tidak hidup lagi besok paginya. Kam min sahihin fa inna min ghairi illatin. Berapa banyak manusia, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa adanya sakit terlebih dahulu. Terkadang keluar dari kamar mandi, mati. Terkadang setelah sholat, kadang tengah melakukan sholat, mati. Terkadang di waktu azan, bahkan selesai azan, mati. Terkadang tengah tidur langsung mati. Banyak manusia yang terjadi semacam itu. Lalu, makanya dituntut kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menuju ilahi Rabbi. Dan wa kam min alilin ashinan minad dahr. Dan berapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa
lama. Lah jadi kadang orang yang hidup, orang yang sakit masih bisa hidup lama. Adapun orang yang sakit tanpa sakit, adapun orang yang sehat tanpa sakit, terkadang dia meninggal. Maka tidak ada lain bagaimana kita seorang hamba Allah bisa mempunyai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha. Az-dzikru lil insan umrun sanin. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur kedua manusia. Maka ketika hidup, kita lakukan kehidupan kita, bermasyarakat dengan yang baik, bertetangga dengan yang baik, saling menasehati, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan. Maka dari kebaikan itu ketika kita mati, maka akan dibaca dan dikenang selama-lamanya oleh orang yang masih hidup. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, dari beberapa abad yang lalu beliau sudah wafat. Tapi baginda Nabi sampai detik ini pun, bahkan sampai hatta yaumal qiyamah, dari sejarah perjuangan beliau, dari segalanya, dari kesabarannya, dari etika berbicaranya, dari etika berjalannya, dari cara menjumpai tamunya, bahkan menghormati orang yang tidak sejalan dengan akidahnya, itu akan dikenang selama-lamanya. Itu karena akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula umatnya, ketika melakukan yang sejalan dengan apa yang dianjurkan baginda Nabi, insya Allah akan dikenang selama-lamanya, walaupun orang itu telah meninggal. Bahkan kematian ini oleh orang kafir ketika akan dibangkitkan kembali nanti, banyak yang tidak percaya. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberi arahan, katakan bertausiah baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi di dalam tausiahnya? Saudara-saudara, sesungguhnya kiamat pasti akan terjadi, kata baginda Nabi. Dan semuanya akan dibangkitkan kembali. Itu ada yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wail, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan baginda Nabi, sehingga dia pulang mencari kuburan dan menggali kuburan seseorang. Diambillah potongan-potongan atau tulang-tulang yang sudah berserakan di dalam kuburnya. Dibawalah ke hadapan Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wail? Ya Muhammad, katanya, aku tidak percaya Muhammad, bahwasanya ketika orang sudah mati dan sudah menjadi tulang benulang seperti ini akan dibangkitkan kembali dan akan hidup kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansaaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan Muhammad kepada orang itu, sesungguhnya Allah menciptakan itu pasti bisa juga mengembalikan kepada asalnya kembali dan akan dibangkitkan kembali. Seperti itu. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayyuhal ihwa, rahimani wa rahimakumullah, ada suatu kisah yang sangat menarik sekali. Dari langit keempat disebutkan di dalam salah satu kitab. Dari langit keempat ada satu malaikat yang tiap pagi akan mengingatkan manusia. Akan mengingatkan manusia tiap pagi. Kepada siapa saja dia akan mengingatkan malaikat ini. Dari langit keempat turun ke bumi, akan turun kepada 3 golongan. Yang pertama, yaitu abna'a arba'ina antum zar'un qaddatah hasada.
yaitu malaikat akan turun kepada orang-orang yang berumur 40 tahun. Apa kata malaikat? Antum zar'un qad bata hasadu. Kamu itu adalah tanaman yang siap dipanen. Manusia ketika umur 40 tahun itu sama dengan tanaman yang hampir dipanen. Maka apa bekal kita kepada Allah? Apa persiapan kita yang akan disampaikan kepada Allah? Sama dengan orang bepergian. Ketika kita bekalnya kurang, maka tidak akan sampai pada tujuan. Dan malaikat turun kepada yang kedua, yaitu abna khamsin, orang yang berumur 50 tahun. Maka disebutkan di sana, idza jawazal insanu arba'ina sanatan min umrihi wa lam yazid khairuhu ala syirrihi masyahu syaitan fi wajhin wa qala bi abi hadha wajhun la yuflih. Kalau manusia itu sudah 40 tahun lebih, kemudian amal baiknya tidak lebih banyak daripada amal jeleknya, itu syaitan bangga. Syaitan sangat senang sekali dan mengusap wajah orang itu. Sambil berkata syaitan itu, hadza wajhun la yuflih. Inilah wajah yang tak pernah bahagia dan beruntung. Hadza wajhun la yuflih. Inilah wajah yang tidak pernah bahagia dan beruntung. Itulah ketika umur 40 tahun. Lalu yang kedua tadi disebutkan wa abna'u khamsin. Orang yang sudah umur 50 tahun, saudaraku. Maka kalau sudah umur 50 tahun, apa yang disampaikan? Mada taqaddamtum wa mada akhartum. Apa yang kamu persiapkan untuk bekal mati itu? Kau menyiapkan apa? Ketika engkau sudah mati, bekalmu itu apa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wa madza akhartum, dan apa yang engkau tinggalkan? Kau tinggalkan anak-anakmu, kau tinggalkan istrimu. Apakah kau meninggalkan ilmu? Apakah kau meninggalkan amal yang baik? Atau kau meninggalkan harta yang tidak akan membawa dirimu ke dalam kubur? Jangan sia-siakan ketika engkau sudah berumur 50 tahun, saudaraku. Jadi ada malaikat yang turun kepada orang yang berumur ibna asyintin, yaitu kepada orang-orang yang berumur 60 tahun. Maka disebutkan di sana, la udhra lakum. Laital khalqa la yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu qad atatkumus sya'ah khudu khidrakum. Hai yang berumur 60 tahun, jangan bawa alasan lagi engkau di hadapan Allah. Tidak ada alasan lagi, karena engkau sudah diberikan waktu dari 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 60 tahun engkau hidup. Seandainya makhluk ini, katanya, laital khalqa la yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Seandainya makhluk ini diciptakan lebih baik daripada diciptakan, akan tetapi digunakan untuk lupa kepada Allah, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk lalai, digunakan untuk lalai untuk beribadah kepada Allah. Dan seandainya dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh makhluk ini tahu, sebenarnya seandainya makhluk ini tahu dan mengerti, seandainya makhluk ini tahu dan mengerti untuk apa diciptakan, maka akan jadi beruntung. Akan jadi beruntunglah jika dia melakukan ibadah. Segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Tapi sudah saatnya, katanya, qad atatkumus sya'ah khudhu hidrakum. Tapi sudah saatnya ditunggu oleh malaikat Israel untuk dicabut nyawanya. Oke, kalau hewan, kalau sapi, kalau ayam, burung, dan seluruh hewan yang lain, ketika mati, selesai. Matilah dia. Tidak ada urusan lagi.
Tapi kalau manusia mati, ada tanggung jawab kepada Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Maka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, dan penglihatan kita, mata kita, hati kita, tangan, dan kaki kita, suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesabaran oleh Allah untuk menunaikan apa yang telah diperintah oleh Allah dengan ikhlas dan sabar. Tidak ada lain apa yang kita lakukan, semuanya itu karena Allah. Semuanya mengharap ridha Allah, semua mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan termasuk kepada golongan orang yang sholihin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.